Di pencak silat ini kita punya strategi lur. Ketika kita tipe bertahan, dijadikan untuk menyerang kadang agak kagok dikit. Nah tapi ketika poin kita memang kalah, kita harus tetap menyerang. Kalau kalah ya, kalau kalah kamu mau nggak mau harus merubah permainan kamu menjadi tipe menyerang. Karena kalau kamu kalah, tipe kamu tetap menjadi tipe bertahan, ya kamu akan tetap kalah. Karena di pertandingan kita bukan dituntut untuk memperlihatkan teknik-teknik yang bagus. Ya, di pertandingan kita dituntut untuk menang, tapi dengan sportif, dengan fair play. Yang salah ini adalah ketika kita bermain bagus tapi kalah, tekniknya keluar semua, wah bagus ya, kalah gitu. Buat apa? Kalau kalian paling suka tipikal bermain apa? Menyerangkah, menunggukah, ya? Atau tipikal counter? Dan kalian paling seneng ketika bertemu lawan seperti apa? Silahkan berkomentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membahas tentang pertandingan pencak silat yang paling menjenuhkan, yang paling membosankan di suatu pertandingan. Jadi setiap para atlet ya, setiap pesilat mempunyai ciri khas dan gaya tarung sendiri. Jadi ada yang gaya tarungnya tipenya menyerang ya, ada yang gaya tarungnya tipenya bertahan, tipenya menunggu, tipenya defense ya. Jadi semua punya ciri khas masing-masing. Yang pasti semua teknik itu harus kita pelajari ya di latihan. Jadi kalau di latihan kita pelajari semua, tendangan, pukulan, bantingan. Tapi ketika di pertandingan mungkin semua itu nggak bisa keluar semua, karena kita akan mengeluarkan suatu teknik itu yang kita andalkan, yang kita percayai. Misalkan saya yakin dengan tendangan T saya, pasti saya keluarkan tendangan T itu. Saya tidak yakin dengan tendangan sabit, saya nggak akan keluarin. Karena ketika kita tidak yakin melakukan suatu serangan, pasti nanti akan jatuh atau kebanting. Pasti itu ya. Jadi memang kita harus yakin mengeluarkan serangan. Kalau kita yakin tuh lebih pede loh ya. Lebih yakin gimana sih ya, kalau kita percaya diri itu lepas mainnya dan menjadi kuat. Lebih bagus lagi dia percaya diri semua dengan tekniknya, itu bagus ya. Dan kalian juga harus bukan cuma percaya diri aja, tapi memang diyakinkan dan dimatengin teknik itu loh. Nah yang paling membosankan di suatu pertandingan pencak silat itu adalah ketika kita bertemu tipe lawannya yang sama-sama menunggu. Bosen liatnya, tipe bertahan gitu ya. Termasuk saya orangnya tipe bertahan juga, tipe orang yang menunggu lawan menyerang, baru saya akan terbalik ya, baru saya banting kayak gitu. Saya tipe menunggu. Nah ketika sama-sama bertemu lawan yang menunggu, nunggu aja terus, saling sabar aja, saling sabar. Bosen liatnya, pasti wah bosen. Apa-apaan tuh permainan seperti itu, padahal sudah atlet nasional. Nah biasanya orang yang seperti itu kurang memahami ya, karena di pencak silat ini kita punya strategi lur. Ketika kita tipe bertahan, dijadikan untuk menyerang kadang agak kagok dikit. Nah tapi ketika poin kita memang kalah, kita harus tetap menyerang. Kalau kalah ya, kalau kalah kamu mau nggak mau harus merubah permainan kamu menjadi tipe menyerang. Karena kalau kamu kalah, tipe kamu tetap menjadi tipe bertahan, ya kamu akan tetap kalah. Kalau saya pribadi ketemu lawan yang suka nyerang, saya seneng loh, seneng banget. Karena tipe permainan saya menunggu. Ketemu lawan yang main fighter ya, yang main rame, ya saya suka gitu. Tapi ketika saya bertemu lawan yang sama-sama menunggu, sama-sama bermain tenang, karena saya tipe orangnya tenang mainnya ya. Saya nggak suka yang main gerasak gerusuk. Kalau ada lawan yang gerasak gerusuk ya biarin aja, saya tungguin aja, tetap saling sabar-sabaran aja. Tapi semua kita pelajari di latihan, kita pelajari semua, baik menyerang, baik bertahan, baik pukulan, tendangan, bantingan kita pelajari. Ya bagus-bagus, syukur-syukur bisa semua, menyerang bisa, bertahan bisa. Nah itu bagus ya, bagus banget. Karena
ketika poin yang serangan atau teknik yang biasa kita pakai itu terantisipasi oleh lawan kita, ya kita memang harus merubah pola kita. Misalkan saya bertahan nih, ternyata saya dengan bertahan ditembus terus oleh lawan, saya harus merubah. Nah, jadi tetap ada serangan andalan yang lain ya. Misalkan istri saya tipe mainnya T, menunggu. Dia nggak peduli orangnya itu mau dia bagus, mau dia jelek, dia tetap menunggu. Dia menunggu walaupun menangnya sedikit, orang bilang jenuh, orang bilang jelek, yang penting menang. Betul gitu ya. Karena saya ada beberapa juga mendengar, wah membosankan, wah tidak berkembang. Tapi yang katanya orang itu tidak berkembang, yang katanya orang itu tekniknya itu saja sudah terbaca, kok bisa masih dia menang? Dimana yang tekniknya lengkap, yang bervariasi, kok kalah gitu ya. Karena di pertandingan kita bukan dituntut untuk memperlihatkan teknik-teknik yang bagus ya. Di pertandingan kita dituntut untuk menang, tapi dengan sportif, dengan fair play ya. Nah yang salah ini adalah ketika kita bermain bagus tapi kalah, tekniknya keluar semua, wah bagus ya, kalah gitu. Buat apa? Setelah selesai pertandingan yang ditanyain orang itu menang atau kalah, ya orang tidak bertanya kalah kamu bagaimana, kalah kamu cedera, kalah kamu tipis, orang nggak akan tahu ya. Saya SEA Games patah, orang nggak akan tahu ya. Taunya menang atau kalah kayak gitu. Jadi memang sedikit kejam denger ya. Ya itulah pertandingan. Itulah pertandingan. Yang namanya pertandingan kita dituntut untuk menang, walaupun menang satu angka ya. Walaupun menang bermain jelek ya. Masih mending menang bermain jelek daripada main bagus tapi kalah. Ayo pilih yang mana. Dan juara pun tidak ada yang kekal ya. Mau sehebat apapun atlet ya, akan habis dengan masanya sendiri. Jadi setiap atlet ada masanya, setiap masa ada atletnya. Berputar, nggak mungkin dia selalu itu terus ya. Kita para atlet pasti mengalami rasa jenuh. Nah ini yang susah untuk mengatasi rasa jenuh ini lur. Karena ketika sudah dia jenuh, malas latihan, sudah dia tertinggal. Makanya para atlet harus dituntut untuk latihan terus menerus ya. Bagaimana caranya? Tetap latihan, tetap konsisten lur ya. Teman-teman, kalau kalian paling suka tipikal bermain apa? Menyerangkah, menunggukah ya, atau tipikal counter? Dan kalian paling seneng ketika bertemu lawan seperti apa? Silahkan berkomentar di bawah. Dan bagaimana alasan kalian kenapa? Misalkan Mas Denny, saya paling seneng ketika bertemu lawan yang mainnya menyerang terus. Alasannya apa? Mas Denny, saya paling seneng ketemu lawan yang bermainnya menunggu, biarin saya nyerang. Alasannya juga apa? Karena semua silat punya karakteristik sendiri ya, dan punya cara mengantisipasi dan cara untuk mencari poinnya. Intinya kita harus menang ya, kita harus menang. Jangan banyak berbicara ya, jangan banyak mengkritik lawan kita kalau kita masih belum bisa mengantisipasinya. Tapi di latihan tetap semuanya kita latih ya. Misalkan kayak T ya, misalkan istri saya T aja nih, ketika T-nya diantisipasi dia harus merubah tekniknya, baik itu dengan pukulan atau sabit kiri ya. Sekali-sekali pasti ada dia di sela-sela T, dia ada sabit ya, nggak TT terus. Karena itulah untuk mengecoh lawan tadi ya, mengecoh lawan. Dan T-nya pun misalkan T-nya ketangkep, ini kata dia ya, kalau T saya ketangkep, dia akan ngubah pola T-nya ke arah mana. Misalkan dia nangkapnya sini, dia nendangnya agak ke sini atau agak ke sini, kayak gitu diubahnya polanya. Oh bagus juga nih ya. Jadi kadang saya sering juga dengan istri saya. Nah dari pengalaman kita ini bisa jadi pembelajaran dan pengalaman bagi teman-teman sekalian. Ketika bertemu lawan apa, gak usah pedulikan orang ya, karena kita di pertandingan dituntut untuk menang, gak usah untuk main bagus. Kalau kalian pengen mainnya bagus, gak usah ikut di fighter, ikut di pertandingan TGR. Kalau di TGR kita dituntut untuk bermain dengan bagus ya, bermain dengan cantik, gerakannya bagus, gerakannya lengkap, seperti itu. Oke ya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.